Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak sekalian, kita pada hari ini pelajaran kita sudah selesai PTS. Kita lanjutkan lagi ya. Gambar di atas yang pertama tentang orang-orang yang berpoya-poya dengan harta yang dimiliki mereka. Kemudian ada gambar tuan Kreb yang dikenal cinta dengan harta berbagai dan enggan berbagi kepada orang lain. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua gambar itu? Bacaan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, surah setelah mengamati dan meresapi gambar pengantar kali ini kita akan belajar tentang firman Allah Subhanahu wa taala terkait ancaman bagi manusia yang tidak bersyukur, ingkar dengan nikmat yang diberikan dan cinta harta dengan berlebihan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Dengarkan terlebih dulu Bapak Ibu guru membacanya surah Al-Adiyat, termasuk surah Makkiyah, karena surah Makkiyah ini adalah turunnya di kota Makkah. Adapun Madaniyah turunnya di kota Madinah. Jadi Al-Quran cuma turun dua tempat. Pertama Makkah, ya Makkiyah. Kedua Madinah, Madaniyah. Tidak ada di Palangkaraya, belum ada ya. Karena diturunkan di Makkah, nama surah yang diturunkan setelah surah Al-Ans ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran surah Al-Adiyat merupakan surah urutan ke-100 ya, surah yang ke-100. Usai membaca sekilas terkait surah Al-Adiyat, coba tirukan guru membaca secara berulang-ulang, ayat demi ayat dan keras dengan keras dan bersama-sama ya. Terjemahan surah Al-Adiyat. Usai menirukan bacaan guru, coba terus ulangi hingga lancar. Kemudian lihat arti perkata setiap kalimat dan dalam surah Al-Adiyat dan terjemahan surah Al-Adiyat. Wal 'adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, dengan terenggah-enggah. Fal muriyat, dan wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, fal muriyati, dan kuda yang mempercikan qadha, bunga api. Fal muriyati, fal mughirati, dan yang menyerang. Dhabha, fal muriyati subha, pada waktu subuh. Fa'asarna, hingga dia menerbangkan, bihi, dengannya, naq'a, debu. Fa'asarna bihi naq'a, sehingga dia menerbangkan debunya.
Fawasatona, lalu ia menyerbu ke tengah, bihi dengannya, jam'a kumpulan musuh. Fawasatona bihi jam'a, lalu ia menyerbu dengannya kumpulan musuh. Innal insan, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud, sungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala zalika, atas demikian itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Wa innahu, dan sesungguhnya, li hubbil khairi, kecintaannya terhadap harta, la sadid, sungguh sangat. Apala ya'lamu, maka apakah dia tidak mengetahui. Iza bu'siro, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang di dalam kubur. Wahusila, dan dilahirkan, ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, pada mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha teliti. Bi, kandungan surah Al-Adiyat. Usai mengetahui bacaan dan arti surah Al-Adiyat, maka yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui serta memahami kandungan surah Al-Adiyat dengan sehingga bisa meyakini dan menerapkan apa yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kandungan surah Al-Adiyat. Pertama, dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat besar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dua, selain itu, pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Tiga, karena kufur nikmat dan cinta harta itu pun seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan dan mengucapkan alhamdulillah, maupun serta tindakan dengan berbagai. Empat, melalui surah Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang hari pembalasan saat ditempatkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebih. Rangkuman, surah Al-Adiyat termasuk surah Makkiyah, turunnya di Makkah tidak, karena diturunkan di kota Makkah. Nama surah Al-Adiyat, nama surah yang diturunkan setelah surah Al-Adiyat ini surah Al-As. Surah yang diturunkan setelah surah Al-As ini diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang. Dalam Al-Quran surah Al-Adiyat merupakan surah urutan ke-100. B. Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan besar dasar sifat manusia yang sejatinya cenderung kufur nikmat dan sangat cinta harta. C. Melalui surah Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditempatkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebih. Nah, demikian pertemuan kita, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.